Berikutnya adalah kerja. Nah, ini juga sangat sering ditemui di term 1. Definisinya kerja sendiri adalah gaya dikalikan perpindahannya atau F kalikan DL. Kalau kita ganti DL-nya itu adalah dV per A, volume dibagi luas penampang, dan gaya sendiri adalah tekanan dikalikan luas penampang dari definisi yang atas tadi, maka kita peroleh jadinya dW sama dengan min PdV atau W sama dengan min integral PdV. Rumus ini nanti yang kalau apa namanya ditanya W gitu ya, diketahui volume 1 dan volume 2 itu yang kita pakai rumusnya ini gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok bisa tiba-tiba dari sini ke sini tiba-tiba muncul tanda minus. Nah, itu sebenarnya alasannya di bawah ini. Aku ambil contoh untuk kerja kompresi dan kerja ekspansi. Jadi anggap aku punya sebuah piston gini ya. Ini isinya anggaplah apa ya, gas O2. Nah, O2. Pistonnya ini kan akan memberikan gaya kepada si gas itu sebesar F. Kompresi itu berarti kan menekan. Kompresi itu menekan sehingga akhirnya gasnya akan volumenya semakin kecil. Nah, gini. Gasnya semakin kecil volumenya. Sehingga dV-nya itu negatif. Nah, tapi sebelum yang dV negatif. Kalau kita menekan apa namanya si gas ini, kita beri gaya F ke arah atas dan kemudian posisi gasnya bisa jadi kayak gini, pistonnya jadi kayak gini, berarti kan perpindahannya, displacement-nya itu kan juga ke arah atas. DL-nya juga ke arah atas. Karena dia menekan. Berarti F dan DL, gaya dan perpindahan itu searah. Karena searah, ketika dikalikan, maka positif. W-nya harus positif. Namun, seperti yang aku bilang tadi, karena dV-nya itu negatif, karena volumenya berkurang, untuk menjadikan W-nya positif, kita perlu tambahkan adanya tanda minus di sini. Ketika minusnya ini ketemu dV yang negatif, minus yang di sini ketemu dV yang negatif, jadinya adalah W positif. W positif di sini maksudnya adalah sistem membutuhkan kerja. Sebaliknya, kalau kerja ekspansi, berarti kan kebalikannya itu. Ekspansi mengembang. Gasnya ngembang. Jadinya gini, tambah banyak. Volumenya tambah besar. Ini gayanya tetap ke arah atas. Namun sekarang displacement-nya adalah ke bawah. Karena gasnya itu kan geraknya itu ke bawah. Karena dia ngembang. DL-nya ke bawah. Karena berlawanan arah, maka W-nya adalah negatif. Namun karena dV-nya positif karena ekspansi, volume nambah, untuk menjadikan W-nya negatif, kita kalikan dengan negatif. Nah, tanda minus di sini itu artinya adalah sistem menghasilkan kerja. Kalau di NME
Seingatku memang tandanya agak beda kalau untuk kerja ini sama kalau panas juga seingatku iya beda juga, agak kebalik gitu. Kalau sistem menghasilkan kerja, sistem melakukan kerja ke lingkungan itu berarti W-nya positif. Kalau sistem memperoleh kerja atau membutuhkan kerja dari lingkungan, maka W-nya negatif. Nah, itu cuma masalah perjanjian tanda aja. Jadi kalau di termo ini perjanjian tandanya begini, kalau NME perjanjian tandanya begitu kayak di Felder. Jadi disesuaikan aja per mata kuliahnya. Memang agak susah kan soalnya kalian juga lagi ngambil NME 2 dan NME 2 itu juga banyak banyak membahas tentang neraca energi sehingga harus ekstra hati-hati gitu. Kapan pakai yang W-nya positif, kapan W-nya negatif dan artinya yang mana gitu. Jadi jangan kebalik. Bahwa kalau di termo ini fokus kita adalah sistemnya. Semua yang masuk ke sistem itu berarti nilainya positif. Kalau semua yang keluar dari sistem besarnya adalah negatif. Nah, ngingetnya gitu kalau di termo. Untuk satuannya yang biasa dipakai itu adalah Joule atau lbf feet untuk SI dan British. Nah, berikutnya adalah energi kinetik dan energi potensial. Ini juga bukan hal yang baru. Energi kinetik itu yang disebabkan oleh adanya gerakan dari benda. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau potensial itu disebabkan oleh posisi benda relatif terhadap acuan tertentu. Rumusnya adalah mgz, mgh, atau mg delta h, atau apapun, tergantung simbol kalian. Nah, kerja itu bisa dihubungkan dengan energi kinetik dan potensial dengan hubungannya sebagai berikut. W sama dengan delta EK atau W sama dengan delta EP. Nah, ini aku juga udah kasih note khusus. Kalau pakai satuannya itu British, jangan lupa dibagi GC. Waktu di PPT-nya Bu Nat harusnya juga sudah dikasih tahu kalau nggak salah. Seingatku juga udah ditulis di sana. Nah, di bawah ini ada Energy Conservation Law, yaitu delta EK ditambah delta EP sama dengan 0. Ini juga sama dengan yang sudah kalian pelajari dulu di SMA. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di Hukum Termo 1. Di bab 2 berikutnya, di pertemuan berikutnya. Yang terakhir ini adalah heat. Heat itu sama dengan kerja, maksudnya setara, sama-sama besaran yang menyatakan jumlah energi, tapi di sini adalah energi panas gitu, energi panas. Satuannya itu sama dengan energi umumnya, yaitu Joule, kalori, atau BTU. Kalau panas atau kalor biasanya dipakai itu ini, Joule, kalori, atau BTU, British Thermal Unit. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa semua yang masuk ke dalam sistem, maka besarnya selalu positif. Sehingga Q, kalau panas masuk ke dalam sistem, maka Q atau heat-nya itu bernilai positif. Sebaliknya, kalau panas itu keluar dari sistem, maka Q-nya adalah negatif. Gitu. Jadi kalau aku rumuskan, kalau aku simpulkan di sini, aku punya sistem gini, gini, gini. Nah, ini Q positif, ini W juga positif, ini Q negatif, salah, ini positif, ini negatif, ini Q juga negatif. Nah, gini kalau aku
gambarkan gitu. Semua yang masuk ke dalam sistem maka nilainya adalah positif. Kalau semua yang keluar dari sistem maka nilainya adalah negatif. Jadi nanti waktu kalian kerja soal gitu, misal diketahui sistem menerima kalor sebesar 1000 Joule misalnya. Maka kalian tahu ketika misal kalian perlu masukkan ke dalam hukum termo 1, kalau kata-katanya tadi masuk menerima, sistem menerima 1000 Joule, maka Q-nya adalah 1000 positif 1000 Joule. Gitu. Kalau sistem melepas, maka di sini di dalam hukum 1 termonya harus kalian masukkan tanda negatif. Gitu. Jadi mengikuti apa soalnya. Nah, untuk konversi satuan lengkapnya nanti bisa dilihat di Appendix A di Smith-Van Ness edisi 7. Itu ada semua untuk konversi-konversinya dan satuan-satuan nilai konstanta gas ideal untuk satuan-satuan tertentu. Jadi kalian nggak perlu ngafal untuk konversi satuan itu, ada semua di appendix. Tinggal kalian lihat aja dan disesuaikan sama yang diminta soal gitu. Sampai sini dulu, apa ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ini aku mau bahas satu problem dulu, nanti sisanya akan dilanjutkan oleh Brian. Jadi di sini aku akan membahas problem 1.8 di Smith-Van Ness. Soalnya itu ada sebuah manometer raksa pada suhu 70 derajat, open end, terbuka gitu. Nah, jadi kayak bentuk itu kayak gini. Terbuka gitu. Ini PATM, ini juga PATM. Nggak tahu kalau yang apa satu ujung satunya itu apa namanya nggak dijelaskan. Pokoknya ada satu ujung yang open to the atmosphere. Berarti ada tekanan atmosferiknya itu juga dihitung. Readingnya menunjukkan panjang kolom yaitu 25,62 inci. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah 32,243 feet per second kuadrat. Kemudian tekanan atmosfernya adalah 29,86 inch Hg. Berapa tekanan absolut dalam PSI absolut yang sedang diukur? Diketahui densitasnya pada suhu 70 sekian. Nah, jadi pertama kalau kalian mau kerja soal, ya ditulis dulu apa yang diketahui. Diketahui suhunya akan 70 derajat. Kemudian ada densitas. Densitasnya 13,543 gram per centimeter kubik. Namun, karena di sini yang diminta itu kan tekanannya dalam PSI. Jadi dalam British, satuan British. Sedangkan gram per centimeter kubik itu kan satuan CGS. Jadi harus dikonversi dulu. Dari gram per centimeter kubik kita konversi ke British. Umumnya sih kalau densitas itu satuan Britishnya adalah lbm per feet pangkat 3. Tapi ya ini menyesuaikan karena apa tekanannya itu lbf per inch kuadrat. Kita
harus sesuaikan densitasnya menjadi LBM per inch pangkat 3. Ini konversinya bisa didapat dari Smith Van Ness. Bentar, aku tunjukin. Oh, 14. Sebentar. Nah, ini conversion factor sama, nah ini conversion factornya untuk satuan besaran-besaran tertentu, panjang, massa, gaya, tekanan, volume, densitas, dan energi, dan power. Power ini daya. Energi per satuan waktu. Di bawahnya tabel A2 ini ada values of universal gas constant atau ideal gas constant untuk satuan-satuan tertentu. Ada berbagai satuan di sini, joule per mol Kelvin, meter kubik pascal per mol Kelvin, dan ini. Nah, misalnya yang ini, BTU per LB mol R. R di sini adalah Rankine yang tadi, yang satuan absolut, suhu absolut untuk satuan British. Sehingga nanti kalau kalian menemui soal gas yang memerlukan konstanta gas ideal dalam satuan British, suhunya harus kalian ubah jadi Rankine gitu. Sebelum kalian boleh mengalihkannya. Oh sebentar, ini kayaknya aku ada yang keliru. Ini atmospheric pressure-nya aku kemarin nggak baca di apa soalnya kalau ada sudah ada di sini. Aku langsung tulis PATM-nya adalah 14,696 PSI berdasarkan yang aku tulis di atas itu. Tapi kalau nanti kalian kerja soal ya di apa namanya disesuaikan aja. INSAG INSAG mana INSAG? Oh nggak ada ya INSAG. Ya INSAG nggak ada. Ya kalau nggak ada sebenarnya sih bisa kayak kalian kerjanya konversinya bertahap gitu. Kalau dari INSAG itu kan bisa kalian konversi INSAG sih enak banget nih. INSAG ke misal CMHG dulu. CMHG habis gitu ke ATM baru ke PSI. Memang panjang, cuma kan kalau kalian nggak boleh pakai misalnya kayak nggak boleh nyari di internet untuk konversinya, ya terpaksa harus kalian ubah dulu ke yang kalian tahu. Inch Hg ke cm Hg itu sama aja kayak kalian ngubah panjang, satuan panjang dari inch ke centimeter, terus cm Hg ke ATM, itu konversinya adalah 76 cmHg itu sama dengan 1 ATM. Terus untuk ke PSI, dari ATM ke PSI, di sini harusnya sudah ada. Ya, di sini sudah ada. Dari ATM ke PSI. Gitu. Jadi kalau kalian nggak nemu konversi langsungnya, bisa kalian konversi secara bertahap. Nah, untuk perhitungannya sendiri, oh ya, ini ada yang kelupaan ya. Delta H atau panjang kolomnya tadi adalah 25,62 inci dan
gravitasinya adalah, percepatan gravitasinya sekian, 32,243 feet per second kuadrat. Di sini kenapa aku nggak konversi ke inch dulu, karena ujung-ujungnya kan nanti kecoret sama GC-nya gitu. GC-nya kan juga ada feet per second kuadratnya. Jadi nanti kecoret, jadi tidak masalah. Satuannya udah setara gitu. Nah, untuk perhitungannya sendiri, perhitungan manometer itu sama kayak perhitungan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah Rho dikalikan G dikalikan H atau adalah H. Densitas dikalikan percepatan gravitasi dikalikan panjang kolomnya. Namun di sini karena satuannya British, jangan lupa dibagi GC. Dan karena dimintanya adalah pressure absolute pressure, kita perlu juga tambahkan dengan P atmosfernya. Densitasnya tadi sudah dihitung, sudah aku hitung sebesar sekian 0,4893 lbm per inch pangkat 3, percepatan gravitasi sekian, panjang kolomnya sekian, dan GC-nya 32,174 lbm feet per second kuadrat per lbf. Nah, di sini kenapa aku kayak pasang satuan-satuannya gitu, tujuannya itu buat memastikan bahwa satuannya itu sudah setara gitu. Ini kalau aku kalikan semua, LBM di atas ini kan bisa kecoret dengan LBM yang di bawah. Kemudian feet per second kuadrat yang di sini kecoret juga dengan feet per second kuadrat yang di bawah. Kemudian yang terakhir, inch di sini bisa kecoret dengan inch yang di sini menyisakan inch pangkat 2. Di sini LBF yang di bawah nanti akan naik ke atas sehingga menghasilkan satuan akhirnya adalah LBF per inch kuadrat atau PSI. Sehingga satuannya sudah setara, PSI ditambah PSI bisa dijumlahkan menghasilkan satuannya, jawabannya adalah 27,2579 PSI absolut. Gitu. Buat yang problem 18 nih, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, aku serahin ke Brian. Ya, halo semua. Aku izin share screen ya. Jadi selanjutnya itu kita bakal bahas soal nomor 1.5. Oh ya, terus terkait respons ini kalian nggak usah on cam nggak apa-apa, tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Cuma nanti di terakhirnya itu kita ada absensi ya. Nah, absensi itu nanti bisa on cam sebentar aja. Nah, bagi yang mau tanya itu bisa langsung tanya di chat atau on mic. Mau chat personal atau everyone juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu soal 1.5. Bentar, ada yang masuk. Nah, di soal 1.5 ini, dia ini ada piston. Jadi intinya itu ada tekanan 3000 bar. Itu mau diukur pakai deadweight gauge ini. Pistonnya itu punya diameter 4 mm. Nah, kita mau nyari berapa masanya beban yang dibutuhkan. Nah, itu maksudnya itu kayak gini gambarnya. Jadi, bentar. Jadi ada piston. Nah, di sini tuh sumber dari tekanannya itu. Di sini tuh fluidanya ya. Nah, lalu ini dikasih tekanan. Lalu kita itu suruh nyari berapa besarnya beban yang diperlukan supaya dia ini bisa seimbang gitu. Nah, kalau misal tekanannya ini lebih tinggi daripada beban, dia kan pasti naik terus kan. Nah, kalau bebannya lebih tinggi, dia kan pasti turun. Nah, kita ini ditanya, ini tuh butuh massa berapa kilo? Gitu, massa.
supaya dia ini bisa seimbang. Nah, caranya itu pertama itu kan kita udah tahu nih masanya 3.000 bar. Terus bentar ya. Oke, kita kan udah tahu 3.000 bar. Lalu kita juga udah tahu diameter pistonnya itu 4 mili. Nah, sedangkan 4 mili ini kan berarti ini ya. Lebarnya itu tuh 4 mili. Nah, kita ditanya masanya berapa? Ya, pakai rumus biasa. Kalau tekanan itu gaya per satuan luas kan. Nah, berarti kita ini harus, kan kita mau mengerti gayanya ini berapa. Dimana tekanannya itu kan dari sini, dari si gasnya ini, 3.000 bar, kita udah tahu P-nya. Lalu kita mencari F-nya, berarti F ini kan sama kayak F yang diperlukan untuk menahan tekanannya ini supaya ini seimbang. Nah, pertama kita nyari A-nya dulu satu-satu. Nah, A-nya ini kan berarti pi R kuadrat. Atau 1/4 pi D kuadrat sama aja. Nah, kalau pi R kuadrat ini berarti diameter pistonnya ini dikonversi dulu menjadi jari-jari, jangan lupa karena ini diameter. Kalian bagi 2, terus kalian kali 10⁻³ supaya dari milimeter jadi meter, lalu kalian kuadratin. Nah, ini jangan lupa satuan-satuannya. Lalu nanti kalian ketemu A-nya, luas permukaan pistonnya. Kalian juga udah tahu P, pressure, kalian bisa mencari F-nya. Nah, F-nya ini berarti kan pressure-nya tadi dikali sama luas permukaan. Nah, pressure-nya tadi kan udah ini ya, 3.000 bar. Nah, 3.000 bar ini pertama kalian konversi dulu supaya jadi Pascal ke satuan SI, karena bar itu belum SI. Nah, konversinya itu ada di appendix A, di mana 10⁻5 Pascal itu sama seperti 1 bar. Nah, nulisnya itu aku prefer kayak gini, supaya kalian bisa coret-coret satuannya. Berarti ini 3.000 bar itu setara seperti 3 kali 10⁻8 Pascal. Nah, lalu kalian bisa nyari F-nya, tinggal dikali. Nah, nanti kalian ketemu hasil akhirnya itu dalam bentuk, ini kan satuannya Pascal, ini meter kuadrat. Nah, itu tuh bakal setara sama Newton. Kenapa kok bisa gitu? Karena yaitu konversi lagi sih. Ini 1 Newton meter pangkat min 2 itu sama kayak 1 Pascal. Ntar kayak mainan coret-coret gitu, nanti jadi Newton. Gitu. Ini juga ada di appendix ya. Nah, lalu yang nomor 4 ini, next step-nya, kita kan baru tahu F-nya. Sedangkan yang ditanya itu massa dari bebannya. Berarti massa dari bebannya itu kita perlu bagi F-nya itu dengan percepatan gravitasi. Gitu doang. Ini ya nanti dicoret-coret satuannya jadi kilogram. Itu buat 1.5. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Oke, kayaknya nggak ada. Kalau mau nanya bisa langsung chat ya. Terus lanjut ke 1.15. Nah, 1.15 ini tuh sama-sama piston. Cuman sekarang tuh bedanya itu kita sudah tahu diameter dari pistonnya. Lalu kita ini sekarang sudah mengerti masanya. Nah, jadi massa ini udah dianggap massa piston dan massa bebannya. Itu 50 pound mass. Nah, lalu kita tahu percepatan gravitasi dalam satuan British sama tekanan ATM. Tekanan atmosfer. Ini sama kayak 1 ATM. Nah, setelah itu kita kan yang A, kita itu ditanya berapa gaya gasnya itu akibat dari piston, atmosfer, sama beban. Dengan asumsi tidak ada friksi di antara piston sama silindernya. Jadi ini seperti kayak dibalik yang soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya itu kita tahu kita itu suruh nyari bebannya berapa beratnya. Kalau ini tuh kita suruh nyari gayanya gasnya itu yang dialami sama gasnya dalam LBF, pound force. Nah, itu perhitungannya kayak gini. Jadi gambarnya itu sama ya, kurang lebih piston diameternya itu 1,25 feet.
Lalu masanya piston sama beban itu sudah diketahui 250 pound mass. Percepatan gravitasi segini, tekanan ATM segini. Nah, yang pertama kita kan cari F. Nah, yang perlu diingat itu F yang dikenakan ke gasnya itu bukan hanya dari beban dan piston. Tapi ini juga ada dari tekanan atmosfer. Karena kalau kalian lihat gambar ini, itu sebenarnya itu ada PATM di luar sini. Jadi bukan hanya di beban. Nah, terus mungkin kalian tanya, kenapa waktu ngitung ini, itu tuh kayak nggak dianggap PATM-nya. Nah, itu tuh sebenarnya juga karena tekanannya ini, itu tuh sudah kayak dia itu nginclude ke ATM-nya, nanti bakal kecoret. Gitu. Jadi sama-sama di sini ada PATM, di sini ada PATM. Jadi kalian nggak perlu ngitung, cuma ngitung bebannya. Nah, kalau yang di soal ini, itu benar-benar ditanya berapa gaya yang dialami si gasnya itu. Berarti kalian harus ngitung dari beban sama piston, dan kalian juga ngitung dari tekanan atmosfer. Nah, yang dari beban dan piston ini kayak biasanya, cuman gayanya itu ya pasti bebannya dikali sama percepatan. Nah, yang perlu hati-hati itu, masanya itu kan 250 pound mass. Lalu percepatan gravitasinya kan 32,169. Nah, ini kan satuannya masih lbm, feet per second kuadrat. Kalian yang ditanya itu dalam lbf, pound force. Nah, ada namanya faktor GC, udah dijelasin sama Kejo tadi. GC itu intinya itu 32,174 lbm feet per lbf second kuadrat. Nah, jadi ini kalian nggak usah ngafalin gimana kalau ada gini, itu dibagi atau dikali GC itu menurutku nggak perlu ngafalin, karena kalian lihat satuannya aja. Nah, ini kalian lihat lbm feet per second kuadrat. Berarti kan kalian mau lbf-nya pasti di atas. Berarti ini lbf, terus ini udah pas semua, jadi lbf second kuadrat. Second kuadratnya bisa dicoret, lalu lbm feet-nya juga bisa dicoret, dia sisa lbf. Berarti hasilnya segini. Nah, kalian juga harus ngitung gaya dari tekanan atmosfer. Nah, hubungan antara gaya dan tekanan itu menggunakan rumus ini seperti biasanya. Tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Nah, ini itu juga main satuan. Kan kalian tahu kalau tekanan atmosfer itu 30,12 inch Hg. Lalu kalian kali dengan pi R kuadrat. Nah, kalian kan mau jadi lbf. Nah, pertama itu kalian harus konversi, gimana caranya konversi in Hg ke lbf per inch kuadrat. Nah, lbf, kenapa kok pakai lbf per inch kuadrat? Nah, lbf per inch kuadrat ini sebenarnya sama kayak PSIA. Jadi dia itu sama kayak PSIA, cuman ini kan masih feet tau problemnya. Nah, ini itu aku nemu dari mana? Aku nemu dari internet. Nah, nanti kalau ujian itu ya mungkin bisa pakai caranya Kejo dari inch Hg jadiin ke CMHG terus KTM. Tapi biasanya ujian itu juga udah dikasih tahu kok konversinya, dan nggak mungkin kalau nggak ada di buku gitu. Nah, terus ini kalian konversi dulu. Nah, kalau sampai step sini, itu kan masih ada kendala, dia ini feet kuadrat per inch kuadrat. Nah, berarti kalian harus nyediin sama dulu. Caranya itu pakai konversi ini lagi, konversinya inch ke feet. Nah, jangan lupa 39,3701 inch itu kan sama seperti 3,28 feet. Tapi karena ini kuadrat, jadi ini juga harus kalian kuadratin faktor konversinya. Nah, lalu ini main coret-coret, nanti tersisa lbf, pound force. Nah, ini tuh bisa kalian lihat di appendix. Nah, berarti kita sekarang udah tahu gaya dari beban dan piston, dan gaya dari tekanan atmosfer. Nah, maka dari itu, F totalnya itu berarti penjumlahan biasa. Nah, lalu yang B itu, kalau mau tanya bisa langsung chat aja ya, nggak apa-apa. Yang B ini ditanya berapa tekanan gasnya. Nah, berapa tekanan gasnya? Berarti kan dari yang soal A, kita ini sudah mengerti gaya. Berarti dari gaya kita pasti bisa nyari tekanan. Caranya ya tinggal gaya dibagi sama luas penampang. Gitu. Nah, sebenarnya ini tuh bisa ada cara lain, kayak yang cara Kejo tadi jelasin yang pakai PATM. Jadi sebenarnya kalian tuh juga bisa dari sini.
F, ini kalian ubah ke pressure, terus kalian tambah sama tekanan atmosfer. Tapi karena ini tuh sudah kita cari F totalnya, berarti kita tinggal pakai F totalnya ini dibagi dengan A pistonnya. Nah, cara baginya gimana? Ini sama, mainin satuan, jadi pound per feet kuadrat. Kita ingin dalam PSIA. Nah, ingat PSIA itu pound per inch kuadrat. Pound square inch. Nah, maka dari itu kita harus ubah dong yang feet ini ke inch. Nah, caranya itu sama pakai konversi. Itu sama pakai ini, cuman dibalik. Ini juga dikuadratin, nanti kita ketemu ini hasil akhirnya. Gitu. Itu buat yang B. Lalu buat yang C, sekarang ini kasus lain, jadi ada gas yang sama tadi, gasnya ini kita panasin. Nah, kalau kita panasin kan pasti terjadi ekspansi. Karena volumenya bertambah. Nah, berarti itu kan pasti ada kerja yang dilakukan oleh si gasnya ini. Nah, waktu kita panas itu, nanti pistonnya itu bakal naik 1,7 feet. Jadi gas yang tadi di dalam piston kita panasi, lalu pistonnya ini keangkat 1,7 feet. Nah, kita itu ditanya berapa kerja yang dilakukan dalam pound force feet. Itu pertanyaan pertama itu dulu ya. Nah, ini jadi gas itu dipanaskan, terjadi ekspansi, mendorong piston ke atas, pistonnya naik 1,7 feet. Kita ditanya W, gaya. Nah, seperti yang kalian tahu, rumus gaya itu F kali delta L. Tapi ini nggak langsung gini, karena maksudnya itu gimana? Maksudnya itu gasnya ini berarti mampu melawan gaya total sebesar ini. Ini kan gaya totalnya tadi yang dialami. Dia ini mampu melawan gaya total itu sejarak 1,7 feet. Berarti kerjanya itu ya gayanya tadi itu, ini W sama dengan F kali S ya, kayak di rumus SMA. Berarti gaya totalnya tadi itu yang dia lawan, dikalikan dengan berapa jaraknya dia berhasil melawan itu. Itu 1,7 feet, berarti hasilnya segini. Nah, kebetulan satuannya ini sudah pas, LBF feet, itu sudah sama seperti yang diminta di soal. Lalu yang pertanyaan terakhir itu, berapa perubahan potensial energi dari piston dan beban? Nah, perubahan potensial energi itu kan MGH. Ya udah, kalian tinggal masukin masanya piston dan beban, kalian kalikan dengan percepatan gravitasi, lalu kalian kalikan dengan hanya itu segini. Lalu, nah ini kan satuannya masih LBM feet kuadrat per second kuadrat. Sedangkan kalian diminta itu LBF feet. Nah itu sama, kalian berarti kan gimana caranya supaya LBM 1 feet ini sama S kuadrat ini kecoret. Nah itu berarti ada yang namanya faktor GC. Ini. Nah ini kalau kalian coret-coret semua, itu ntar tersisa LBM feet. Gitu. Jadi faktor GC ini bukan hanya ketika maksudnya jangan dihafalin ketika apa dikali apa gitu, karena nanti takutnya lupa. Jadi faktor GC ini kalian pakai, ya kalian hafalin ininya aja. Kalau 32,174 LBM feet, itu sama seperti 1 LBF second kuadrat. Gitu, supaya kalian nanti bisa main-main satuan, kalau soalnya itu divariasi gitu. Nah, soal buat responsi cuma sampai sini sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ini masih week 1. Jadi kita cuma bahas bab 1 doang. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa langsung chat. Atau mau on mic ya nggak apa-apa. Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakan. Ya, jadi responsinya sampai di sana aja buat minggu ini. Terus aku mau ngasih pengumuman, jadi ada kabar baik buat kalian. Kabar baiknya itu kalian dikasih PR sama Bu Net. PR-nya itu 1.6. Iya, ya PR-nya itu 1.6, 1.7. Kalian catat ya, 1.6.
Itu udah dicat juga sama Kejo. 1.6, 1.7. Ini kan sudah kita bahas semua kan tadi. 1.6 ini kan sama kayak 1.5, cuman beda satuan. 1.7 ini kan sama kayak yang tadi Kejo bahas. Sama satu soal lagi itu 1.16 ini sama yang kayak aku bahas barusan. Cuman ini pakai satuan SI. Nah, buat pengumpulannya nanti aku kabarin lebih lanjut kalau sudah dibuka di ULS. Terus biasanya itu 1 minggu, cuma nanti aku pastiin lagi, aku kabari di grup, pastinya itu Jumat besok atau Senin minggu depan. Kerjanya biasa di kertas folio bergaris gitu aja. Ya udah, itu doang sih buat responsi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa chat atau langsung on mic. Oh iya, tugasnya individu ya teman-teman. Tugas yang 3 soal ini. Nanti di terakhirnya itu kita ada absensi ya. Ya, individu. Jadi kerja sendiri-sendiri ya. Ya, itu doang sih. Oke, kalau gitu mungkin bisa ini ya, bisa on cam buat absensi.